Sentosa menuju ke arah Sipet yang di mana wow, amazing, bener-bener amazing. EVOS Esport memang bener-bener gak mau ngelepas teman-teman dari DG Esport sendiri sepertinya Kak Bigel. Yes, dan karena untuk area Sentosa sendiri sudah diisi dengan DG dan EVOS pun mengikuti rotasi yang sama. Tapi bedanya ketika DG mengambil area bawah Sentosa, EVOS mengambil area atas. Dan di sisi lain tampaknya juga terjadi penumpukan di mana RRQ memilih jalur yang cukup berbeda dan cukup berdekatan juga dengan Aura Esports itu sendiri. Sementara itu untuk The Prime, mereka masih menggunakan drop zone yang sama, mengambil area graveyard di mana itu sudah tercover dengan blue zone. Ini akan menjadi awal yang baik untuk mereka. Dan untuk dari EVOS sendiri, mereka sudah berhasil drop mendapatkan kompon yang menurut gue cukup nyaman untuk mereka, sehingga ada beberapa loot yang bisa mereka secure andai kata suatu saat nanti mereka bertemu dengan DG Esport. Ya, dan berbicara dengan Sentosa sendiri, Sentosa tuh mempunyai kepulauan yang sangat cukup luas sehingga teman-teman dari DG dan juga EVOS itu bisa membagi posisi mereka. Tapi kemungkinan juga EVOS Esport kalau misalkan dia mencoba untuk menabrak teman-teman dari DG Esport, dia kemungkinan bakal rotasi cepat, bakal mencepatkan segi looting mereka, bakal bergerak ke arah teman-teman DG Esport yang kemungkinan juga teman-teman dari DG Esport itu tahu bahwa ada tim lain yang bersama satu kepulauan dengan mereka. Yes, dan sementara itu dari Street sendiri juga sudah mendapatkan satu kompon di mana visionnya cukup untuk mendapatkan satu member dari DG yaitu Faiz. Sudah saling terlihat sih. Tapi tampaknya untuk Faiz sendiri belum menyadari bahwa dia dalam jangkauan vision Street itu sendiri. Benar, dan gue rasa di sini juga yang uniknya, kalau kemarin gue lihat-lihat nih, EVOS Esport yang bermain di area Bermudanya sendiri itu dia mengambil drop zone di area Sipet, di area atas. Tapi mengingat ini ada pot B juga, yang dimana pot B-nya sendiri Sipet itu memang sangat dikuasai oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Ya, dan Red Bull Rebellion sendiri juga tidak bisa kita anggap remeh. Kenapa? Karena betul, dia memiliki track record yang sama dengan EVOS di FFML Season 3 Divisi 1. Karena mereka sebenarnya awalnya sempat terseok-seok di papan bawah pot, tapi pelan-pelan mendekati hari-hari terakhir match day, mereka sudah mulai menunjukkan performa terbaiknya. Mereka mengeluarkan semua strategi yang mereka simpan, semua strategi yang mereka punya, hingga akhirnya kedua tim ini, baik Red Bull Rebellion dan juga EVOS Esports, berhasil mensecure posisi kedua di pot mereka masing-masing. Ya, dan berbicara dengan RBR sendiri, kemungkinan nih ada juga dari tim-tim yang mengubah gaya rotasi, bukan rotasi juga, tapi mengubah gaya role-nya. Kita bisa lihat juga kalau gue sempat mention kemarin ada teman-teman dari RBR yang dimana biasanya orang depan dia itu memegang senjata Baretta. Even itu menjadi menjadi senjata yang memang harus yang tidak digunakan oleh seorang raser sendiri. Dan gue rasa ini juga cukup suatu kemajuan dari Free Fire sendiri, karena memang benar-benar selain metanya yang berubah dan dari segi rotasi juga mereka mungkin ada beberapa yang berubah, bahkan segi role pun bisa aja berubah gitu. Ya, bisa saja berubah, tapi kita akan ngeliat dulu, nengok sedikit ke area mil di mana RRQ HD sudah menyadari bahwa di area garasi bawah diisi oleh Aura Esports dan mereka sudah mulai menyebar vision, mencari informasi sebanyak mungkin dengan mengitari area dataran. Sementara itu, sang kapten terkuat di bumi ini, Legalot, sudah mulai masuk dan akhirnya vision yang dilakukan oleh RRQ HD setupnya menurut gue sudah sangat cukup kuat. Ini dia. Kenok pertama berhasil didapatkan oleh RRQ Hades dan sekaligus memulangkan Deadly di lobby. Sementara itu dari Aura akan cukup bingung karena dari RRQ sendiri sudah menjepit mereka dari berbagai arah. Terpaksa Aura Esports harus mencoba menarik mundur dulu. Ya, posisi dari teman-teman Aura Esports di sini benar-benar kayak mereka tuh nggak bisa kemana-mana. Karena dari segi posisi dari RRQ sendiri sudah mencoba mengamankan kompon dari sisi dari Milnya sendiri. Dan mengingat RRQ yang notabene dia tuh biasa turun di area tengah, ini dia mencoba untuk menabrak dan mencoba untuk turun ke area map atas. Dan gue rasa sepertinya teman-teman dari RRQ nggak akan lama lagi, karena kita bisa lihat Connor di sini sudah mencoba untuk nge-spam menggunakan granatnya, bakal langsung di open aja, tapi tidak, ada Pac-Man juga di sisi sebelah kiri dan Guns berhasil untuk di knockdown dan tersisa 2 orang aja di mana Amik dan juga Fadir yang harus di knockdown.
tersisa Amek seorang, Abigail. Yes, tersisa Amek seorang diri, di mana Amek akan mencoba melarikan diri karena ini akan menjadi buruk banget dan sekaligus santapan yang sangat lezat untuk RRQ Hades di early game. Mereka benar-benar butuh poin dan mereka sudah mendapatkan 3 poin kill, sekaligus mereka bisa men-secure area mill sendirian. Sementara itu dari Amek sudah mulai menjauh dari jangkauan RRQ. RRQ tampaknya tidak akan tinggal diam, mencoba menyisir pelan-pelan sudut-sudut yang ada di area mill. Tapi tampaknya Amek bisa bernafas lega karena dia sudah lepas dari cengkraman RRQ Hades. Ya, di mana juga Amek ini memang keputusan yang sangat wise ya. Dia memang harus cabut sebisa mungkin, mengingat ini masih banget untuk di awal. Masih early banget, mengingat dia harus kehilangan poin-poinnya. Bahkan sampai misalkan dia nggak masuk ke late game, ini sangat tidak diuntungkan banget bagi teman-teman Aura, walaupun mereka mungkin tidak ada berkesempatan untuk mencoba untuk mencari golden ticket ya, tapi tidak memungkinkan untuk teman-teman Aura Esport mencoba untuk bermain placement. Iya, technically memang betul apa seperti kata Baby Embun, di mana Aura sendiri memang sudah tidak punya kesempatan untuk masuk ke Grand Final FFVM 2021 Spring, tapi mereka setidaknya masih bisa memberikan performa yang baik untuk hari ini, tidak hanya sekedar drop habis itu rotasi, tapi setidaknya juga masih bisa memberikan suatu semacam pertunjukan, bener banget. Dan gue rasa di sini teman-teman dari RBR, di mana ada Mr. Home, sudah mencoba untuk memantau pergerakan teman-teman dari RRQ Hades yang berada di mill. Dan gue rasa di sini memang yang biasanya RBR itu mencoba untuk ngeluting di area Sipiat, mereka menunggu zona menyusut aja. Bahkan even sampai zona kedua, ketiga mereka masih stay tetap di area Sipiat. Ini mereka bergerak sangat cepat banget. Mereka rotasi dari area Sipiat tetap di bagian atas map menuju ke arah mill, yang gue rasa sepertinya RBR mencoba untuk ya udah, kalau memang kita harus fight ya udah kita fight, tapi kita objektifnya apa nih? Misalkan dia harus ke placement, oke, mereka mau nggak mau harus cabut dulu. Ya, harus cabut dulu, dan ini yang sudah dilakukan oleh mereka. Sebenarnya tadi cara dari Mr. Home mencari informasi apakah di mill ada penunggu atau enggak, itu sama yang dilakukan seperti RRQ Hades sebelum mereka nge-gap pergerakan Aura Esports. Bedanya untuk dari RBR sendiri mereka lebih fokus ke objektif placement sementara ini, apalagi ini kan masih early game, belum ada tim yang harus di drop out, masih 12 tim tersisa, 44 orang pun masih hidup. Jadi ini benar-benar chance yang sangat gambling ya kalau misalkan mereka buka perang terlebih dahulu. Tapi ternyata dari Aura Esports, Amek akan tertangkap oleh Dranix sehingga harus dipulangkan di posisi ke-12. Sementara itu kita akan lihat sendiri untuk di daerah peak ada First Riders yang cukup berdekatan dengan Island of Gods, Baby Umbun. Ya, ini dia POV dari teman-teman dari First Rider, yang dimana tadi dia harusnya turun di area Bima Sakti, dia langsung menuju ke arah tengah aja. Begitu juga dengan IOG yang memang dia biasanya turun di area sentral, ini bakal ketemu di tengah. Sedangkan dari Dranix ya mungkin dia bakal rotasi ke area atas map, yang dimana harusnya tadi bertemu dengan teman-teman dari Aura Esports yaitu Amek dan langsung mendapatkan 1 poin killnya. Dan gue rasa di sini dari IOG dan juga First Rider yang memang tidak mau ada fight early, dia mencoba untuk udah kita tahan aja di sini, yang penting kita sudah dapetin untuk circle ke selanjutnya. Ya, betul sekali, dan apalagi sesuai yang kayak kita bahas di opening tadi ya. Ya, sebenarnya untuk di match day terakhir ini yang paling berbahaya adalah tim-tim di posisi 4 sampai 6. Ya. Di mana IOG sendiri berada di posisi ketiga. Dia harus main sebaik mungkin hari ini, mengumpulkan placement, mendapatkan poin kill sehingga dia masih bisa punya kesempatan yang sama seperti EVOS untuk mendapatkan tiket menuju FFVM 2021 Spring. Dan ini dia untuk circle-nya sebentar lagi akan menutup. Kalau misalnya dari prediksi Baby Umbun sendiri, kira-kira untuk circle-nya ini akan mengarah kemana? Kemungkinan ini masih di area sekitar dengan Danger, mungkin bisa jadi area peak atau sekitar masih di area tengah open field di Kota Tua, Pocinuk, dan sepertinya sudah ada baku hantam di mana ada EVOS Street di sini sudah mencoba untuk pop dual, yang mencoba untuk bakal melemparkan tapi tidak jadi. Dan gua rasa di sini musuhnya yang pertama adalah DG Esports. Yes, DG Esports dan Azril sendiri juga sudah ter-take down. Ini akan menjadi pertarungan yang cukup menguntungkan untuk EVOS, di mana mereka juga saat ini menang jumlah, tapi ternyata ada Abu yang akan terkena terlebih dahulu dan akan langsung disegel. Dan ini dia DG Esports dengan 1 bareta dan juga granatnya berhasil men-take down sang macan putih. Wah, ini benar-benar kayak harusnya EVOS itu memang niatnya nabrak nih teman-teman dari DG Esports, tapi memang mereka bertemu di seberang pulau dan kemungkinan sudah terculik 1 orang dari DG, yang dimana EVOS Esports sudah super pede. Dia oke, ini tersisa 3 orang aja, gimana kalau kita langsung ras aja. Tapi memang karena kita tahu untuk rotasi DG Esports sendiri yang memang dia
mendapatkan rumahnya yaitu Sentosa. Dia langsung nyebrang aja. Memang sudah siap untuk melakukan fight di mana kalau misalkan dia harus bertemu EVOS di seberang pulau. Yes, dan yang paling gue suka dari DG adalah meskipun mereka harus kehilangan sang kapten terlebih dahulu yaitu Ya. Azril, itu mereka nggak mengendorkan semangatnya. Betul. Malah ketika dalam keadaan yang cukup dipres oleh EVOS, mereka balik memberikan pressure. Setiap member EVOS itu mereka cicil HP-nya satu persatu sampai akhirnya ketika sudah mendapatkan satu knock pertama mereka dari EVOS yaitu Abu ter-take down dan akhirnya disambut dengan ada double bareta yang dilancarkan oleh DG Esports sehingga Esports pun cukup kalang kabut dan akhirnya bisa di-secure dengan mudah sekaligus di wipe out. Nah, tapi ini sangat tidak baik banget, sangat tidak bagus untuk teman-teman dari EVOS Esports yang memang notabene dia itu sudah berada di posisi yang cukup aman, cukup menyenangkan di posisi kedua yang memang selisihnya cuma hanya 1 poin bersama teman-teman IOG. Dan kita bakal lihat di kali ini di mana ada teman-teman Kings yang gue rasa untuk kemarin-kemarin kita bisa lihat Kings sendiri sudah mencoba untuk uprise ya, udah mencoba untuk bersinar. Walaupun kita bisa bilang telat tapi tidak ada kata telat karena memang kita bisa lihat juga dari King sendiri ini adalah tim yang baru mengingat ada teman-teman ada Rules dan ada Straw Hat, tapi kita bakal lihat sendiri di sini di mana teman-teman RBR yang kemungkinan bakal bertemu dengan teman-teman dari The Prime. Iya, dan dari kedua belah pihak tim ini akan saling bertemu, saling mencoba melakukan setup, tapi dari The Prime sendiri akan melakukan pergerakan yang menurut gua cukup defensif, cukup cukup pasif ya untuk ukuran The Prime itu sendiri. Tapi untuk area pick di sini juga sebenarnya sudah terjadi penumpukan di mana First Riders tampaknya akan coba-coba cari kesempatan untuk join the fight sama halnya dengan IOG. Sementara itu dari The Prime memutuskan untuk menarik mundur dulu, tidak terlalu mau dekat-dekat dengan Red Bull Rebellion, tapi mereka malah cenderung mendekat ke arah Island of Gods. Ya, dan ini yang sangat uniknya apabila dari masing-masing tim ada yang menggunakan UAV Light. Ya, Itu ini ya patch yang baru yang dimana UAV Light itu juga bisa mengganggu atau mencoba mencari informasi di mana ada tim-tim sekitar area pick. Tapi berbicara tentang pick sendiri, walaupun posisinya pick ini cukup menyamankan, tapi tidak memungkinkan untuk teman-teman bakal langsung mendapatkan 1 orang aja ternyata. yes, dan dari The Prime sini juga berhasil mendapatkan satu knock pertamanya, tapi tampaknya masih belum bisa di-secure killnya. Dan sementara itu masih ada RRQ juga di area pick yang luar kanan atas. Ini mereka akan mencoba mencari informasi sepadat mungkin, apalagi mereka menyadari bahwa di area pick ini sudah terjadi penumpukan yang lumayan padat dan Circle sebentar lagi akan update. DG sendiri juga cukup nyaman, mereka anteng aja di kota tua, tidak terlalu banyak dengan dekat orang. Akhirnya mereka mencoba lihat lagi apakah mereka akan memakai pinggir circle yang di depan mereka atau mereka akan memutari area lainnya. Sementara itu untuk dari Red Bull Rebellion juga sudah menerima beberapa tembakan yang cukup pedas dari RRQ dan juga The Prime Esports. Ya, dan gue rasa sepertinya masing-masing tim memang sempat menggunakan infusion juga sehingga mereka menjadi penumpukan di memang circle selanjutnya. Dan ini dia ada Kesel yang menggunakan baretanya mencoba untuk nge-tapping, nge-scoop aja karena teman-teman dari First Rider yang dimana First Rider sudah mengamankan 1 rumah ayamnya. Dan gue rasa ini cukup membingungkan juga mengingat di sekitar mereka itu banyak banget tim-tim yang bakal coming. Iya, banyak banget tim yang bakal datang dan apalagi untuk dari posisi First Rider sendiri sebenarnya ini akan jadi PR yang cukup berat untuk mereka kalau misalkan mereka mau masuk ke pinggir circle yang ada di depan mereka. Pilihan terbaik mereka mungkin menjauhi peperangan, tarik mundur sedikit, abis itu mereka coba muter. Tapi ternyata dari First Riders gak mau melakukan hal tersebut. Mereka akan diam dulu di satu compound, menunggu waktu yang tepat, dan selagi itu kita akan lihat ada Kings yang mencoba datang. Ada penumpukan benar-benar di area tengah Pix luar biasa padat merayap. Wow, ini sudah zona ketiga, masih 10 dan 39 yang alive. Ini kemungkinan bakal akan ada peperangan pecah warnya benar-benar di late game. Dan ini cukup kita lihat seru juga karena benar-benar mereka tuh di tengah banget. Ini hampir semua tim ada di dalam zonanya dan gue rasa ini bakal akan banyak banget third party, bahkan party-party yang sangat besar gitu. Ya, dan apalagi juga ini memang objektif yang harus mereka lakukan di mana ada banyak tim terutama top 3 dari setiap pot B dan juga pot C yang membutuhkan poin besar. Mereka juga butuh placement dan apalagi juga untuk di pot C sendiri IOG masih hidup, mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk menyalip EVOS di malam ini dan juga DG punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan posisi pertama di pot C. Sementara itu RRQ Hades juga mereka harus berusaha cukup keras, mereka harus punya pegangan poin kill di mana mereka sudah dapatkan
3, tapi ternyata dari Kings sudah menerima sedikit damage ke badannya, yaitu King Rules, dan akan coba melakukan medikasi terlebih dahulu. Zona pun sudah update dan masih mengitari area yang menurut gua cukup menguntungkan untuk The Prime, First Riders dan juga Island of Gods. Ya, tapi tidak memungkinkan juga teman-teman dari Kings di sini yang mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya, sehingga yang di dalam zona tuh mencoba untuk fight dulu. Begitu di dalam zona lagi fight, Kings mencoba untuk menggunakan opportunity-nya, mencoba untuk masuk ke dalam zonanya. Tapi kita bakal lihat di sini ada Arul, Wonderkid kita bakal mencoba nge-tapping ke arah luar sana. Begitu juga dengan ada Limzy di sini yang mencoba untuk ngetatakin teman-teman dari Kings Esport. Ya, sementara itu ada beberapa damage yang masuk, cuman menurut gua tadi setelah kita lihat tembakan-tembakannya belum bisa memberikan efek yang cukup besar. Dan sementara itu dari Wynat sendiri juga sudah kehilangan setengah darahnya, Rules pun akan terkenok, dan ini dia dari The Prime sudah mulai mencari poin kill. Mereka akan coba tarik ulur sedikit demi sedikit dan Island of Gods akan menjadi penonton yang sangat setia. Tapi mereka harus berhati-hati karena di sisi kanan mereka ada Red Bull Rebellion yang akan datang. Di sementara itu di sisi lainnya ada Dranis Arul yang masih mencoba menembaki ke arah GGWP IT. Satu membernya sudah cukup sekarat dan akhirnya mereka mau tidak mau harus terpecah. Razer berhasil mendapatkan satu membernya dan akan langsung dibalas. Ada terjadi threat lagi di sini, tapi ternyata dari Dranis cukup anteng, nyaman sekali mereka berada di kompon atas menatakin ke arah GGWP. Sementara itu dari The Prime akhirnya sudah mulai nabrak ke arah Kings Esports. Kings Esports di sini juga akan sedikit kesulitan dan harus eliminasi di posisi ke-9. Here we go. Ini dia The Prime. Point kill yang lumayan untuk mereka di pagi hari ini. Sementara itu kita lihat sendiri untuk DG dengan 6 poin kill yang mereka punya sudah mulai menjaga. Mereka akan coba ras ke arah Rosugoveda di sini. Tembakan demi tembakan sudah dilakukan. Ada Chrono yang dikeluarkan tapi sudah pecah, dan Glue pun di dalam rumah sudah dipecahkan. Di sini dari Seon akan terkenok. Tampaknya masih belum bisa diselamatkan. Ajix pun akan mengurung dirinya di dalam Glue, tapi akhirnya Ajix dengan double vektornya berhasil mendapatkan 2 poin kill terhadap DG Esports. Tersisa satu member dan ini dia DG Esports harus tereliminasi di posisi ke-8. Tersisa 7 tim dengan 27 orang. Adam berhasil menyelamatkan Ajix. Ya, dan gue rasa di sini teman-teman dari Rosugo mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya, dan mau gak mau harus masuk ke dalam zona. Mengingat di dalam zonanya lagi-lagi kita bisa lihat ini sangat ramai banget. Bahkan hiruk pikuk di belakang kita nih benar-benar suara sudah terdengar sangat jelas ya Abigail. Dan gue rasa di sini RBR yang memang dia sangat posisinya sangat aman banget. Dia udah memang mendapatkan komponnya, dia mencoba untuk ngetatakin teman-teman yang bakal masuk ke dalam kompon mereka. Dan ini dia ada teman-teman dari The Prime, di mana Beyond juga sudah mencoba mengeluarkan sedikit beberapa damage ke arah teman-teman dari The Prime, dan sepertinya dari Kesel di sini berhasil untuk mendapatkan teman-teman dari First Rider. Iya, dan dari Kesel sendiri juga akan mencoba confirm kill. 2 poin kill sudah berhasil dia dapatkan. Ini akan menjadi poin kill tambahan untuk The Prime, di mana mereka sudah mendapatkan 6 poin kill. Sementara itu dari Kesel masih mencoba nembakin ke arah member yang tersisa dari First Rider. Sementara itu dari Dranis juga akan cukup kesulitan karena mereka akan berhadapan dengan Rosugoveda. Dan sementara itu kalau misalnya kita lihat sendiri satu kompon terakhir yang berada di dalam circle ini, mau tidak mau RRQ bersama dengan IOG dan juga RBR mereka harus sharing profit, dan ada Kesel dan juga bersama kawan-kawan dari The Prime yang ikutan minta profit dari antara ketiga tim tersebut. Dan akhirnya dari Calvin Zero juga akan terkenok di sini. Legalo sang kapten terkoti bumi juga akan ter-takedown tampaknya. Dranis cukup terjepit tapi mereka masih cukup gagah untuk mendapatkan poin kill tambahan. Di sini juga dari Fallen tersisa sendirian dari RRQ juga akan langsung nge-end dari satu member The Prime, tapi ada Arrow di belakangnya yang akan terkenok dan akan langsung di-confirm kill oleh Fallen. Di sisa nyawa terakhirnya dia masih bisa mendapatkan poin-poin kill, dan di sini juga dia akan masuk ke belakang menjadi impostor di antara Island of Gods. Tapi sayang sekali terlihat terlebih dahulu oleh First Riders dan akan dipulangkan ke lobby. Dranis Esports akan menyusul di posisi ke-5, dan dari Heyu di sini akan coba melakukan jump shot dan Rosugo Dasi di posisi ke-4, dan ini dia The Prime di posisi ke-3 pun akan hilang, dan kita akan lihat Buyah pun berhasil didapatkan oleh Island of Gods. Wow, benar-benar kita bisa lihat nih di mana-mana perang. Bahkan event itu